Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mau ke video ini. Kali ini kabar terbaru tentang Pilgub di Sumatera Utara ya, di Sumut. Dan kali ini PKS sudah menetapkan pilihan bakal mendukung Pak Bobi Nasution. Dan PDIP pun sudah menetapkan kandidatnya. Dan itu bukan Pak Edi Rahmayadi ya. Wah, luar biasa, mengejutkan sekali. Pak Edi yang awalnya pernah bilang saya akan melawan menantu malaikat, bahkan sekarang tidak ada satupun, atau Pak Edi tidak bisa maju ya untuk ikut ke Pilgub Sumut ya. Wah, gimana Opung membahas ini? Sebelum kita ke video, bantu subscribe buat channel saya, mau subscribe. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung. Let's go. Bilang, kalau aku kepengennya Nixon Babang bertarung dengan Bobi Nasution, itu kepengenku. Tapi cemana mau dibilang suratan tangan, Wak. Mungkin kodamnya masih kurang bagus. Sepertinya nanti cuma ada dua pasangan calon yang bakal maju untuk bertarung. PDIP usung Di Andika satu sisi Perkasa, ada pasangan Bobi Nasution dan Surya yang didukung oleh 8 partai politik, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PKB, 8 Nasdem, politik P3, apa 8 dan juga parpol ya. PKS. Udah kalian dengarkan? Partai ke-8 yang mendukung Bobi Nasution, ujung-ujungnya PKS juga yang benar. Mak, itu Edi Rahmayadi di mana kalian tinggalkan? Iya betul. Wah, ngeri kali kalian turunkan orang di tengah jalan, Bah. Udah kayak bus-bus zaman dulu, biar tahu kalian. Pekanbaru dari Medan kan, Pekanbaru, tebing tinggi diturunkan. Kalau dioper masih mending, diturunkan. Alah, parah kali kalian, Bah. Jangan sampai dia nyanyi nanti sendiri lagi. Itulah Bang Edi, kau terlalu percaya diri, Betul. terlalu percaya tim sukses, terlalu percaya partai politik. Nggak bisa Bang Edi, gimana pun juga, ya memang kau seorang ahli strategi perang, tapi belum tentu kau ahli strategi politik. Betul, memang betul kau seorang jenderal, tapi kau mantan. Iya. Kau memang gubernur, tapi saat ini kau mantan. Kau memang betul ketua PSSI, tapi kau tetap mantan. Sudah kodratnya mantan itu ditinggalkan. Yakin aku, kalau kau masih menjabat sebagai seorang gubernur, nilai jualmu tinggi. Dan juga akan orang juga, partai politik juga pasti banyak yang merapat samamu. Ini kan kau mantan. Non-aktif. Anumerta. Pensiunan. Ya, aku bukannya mau menderita di atas penderitaan orang lain, bukan. Tapi memang itulah kejamnya politik. Iya, kejam ya. Nggak ada partai politik ini yang bisa dipercaya satu-satu, biar tahu kau. Semuanya penuh taktik dan intrik. Kau kan punya taktik, tapi kau nggak punya intrik. Kalau belajar dulu kau sama politisi senior, ya kan, contohnya Pandana Beben, Amin Rais, Faisal Asegaf, katanya senior. Jadi kenapa? Ya maksudnya begini loh. Waktu kau dulu jadi seorang gubernur, maunya kau itu diskusi atau kau bisik-bisik sama Ketum, ya kan Pak, biarlah di Sumatera Utara. Ya biarlah aku yang pegang DPD-nya gitu. Salah satu partai yang bisa dikatakan ya partai yang punya gigi lah. Jangan pula partai umat. Atau partai Negoro. Nggak ada gunanya itu. Maunya partai bergigi gitu. Jadi maksudnya apa? Biar kau bisa punya taring yang kau tunjukkan gitu. Ini jangankan unjuk taring, unjuk gigi pun kau nggak bisa. Iya, gimana mau dibilang? Itulah kejamnya politik, bos, ya kan? Iya, jadi gitu ya. Jadi memang yang namanya partai politik itu biasanya itu dia pragmatis. Di mana ada peluang menang, ke situ dia lari.
Dia udah tanding nih. Dia udah perhatikan ini pertandingan Manchester United, ya. Manchester United melawan katakanlah Tsubasa United. Ya. Aku tidak merendahkan Tsubasa United ya. Tidak. Tapi orang pasti kalau udah taruhan katanya, udah gila kali kalau milih Tsubasa United. Ya kalau namanya taruhan dia pasti Manchester United lah. Memang betul prinsip harus dipegang, tapi logika juga dipakai. Aduh, itu dia, ya kan? Sekarang sudah 8 partai yang dukung Bobi Nasution ya. Dan juga ini bukannya bilang apa, harapanmu untuk PDIP juga nggak usah lagi kau harapkan lagi, Bang. Nggak usah. Karena mereka sedang mengusung yang namanya Andika Prakasa. Ya, Andika Prakasa. Perkasa. Andika Perkasa bersama dengan Beri Simorangkir. Ya gimana pun juga cemana lah, mau awak tepuk tangan ya tepuk tangan lah dulu. Tapi apakah PDIP yakin? Memang betul Andika Perkasa pernah menjadi korem di daerah kalau nggak salah itu di daerah Sibolga. Tapi itu 1,5 tahun dan berpuluh-puluh tahun yang lalu. Beda permasalahan waktu itu dengan sekarang. Ya, dengan alasan bahwasanya Andika Perkasa dianggap mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di Sumatera Utara. Sebetulnya masalah Sumatera Utara itu nggak perlu lagi orang militer. Nggak perlu. Karena apa? Premanisme udah berkurang, kejahatan juga sudah berkurang. Nggak. Yang diperlukan itu bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat. Itu yang penting. Gitu, nggak harus ya, siapa bilang katanya itu Sumatera Utara masih perlu dipegang oleh mantan tentara? Enggak. Siapa bilang enggak ada? Gitu dia ya. Jadi Andika Perkasa dengan Beri Simorangkir ya. Maaf kalau ku bilang ini kalian ini sedang merencanakan kegagalan yang kedua kalinya. Logikanya di mana? Bilang begini ya, yang namanya orang dengan tingkat kesukuan yang kental ya, apalagi punya marga. Perhatikan Sihar Sitorus dengan Jarot. Kalau sempat Sihar Sitorus kemarin itu jadi cagupnya, Jarot jadi cawagupnya, aku yakin itu pasti menang. Nah sekarang begitu juga kan, cawagupnya yang bermarga, yang cagupnya nggak bermarga. Kalian mau ulangi kesalahan sekali lagi? Mau jatuh di lubang yang sama? Kalau di lubang yang lain-lain itu masih enak. Ini lubang kehancuran. Gitu loh. Coba pakai dulu apa? Aduh, sedangkan awak orang awam, orang bodoh-bodoh begini bisa menganalisa. Gitu loh. Cobalah ya kan. Tapi tunggu dulu. Kalau tadi aku kasihan sama si Edi Rahmayadi, sekarang aku agak kasihan juga dengan Nixon Nababan. Berharap kali itu biar tahu kalian, dia itu bupati loh. Bupati. Tapi bermimpi dia menjadi calon gubernur nggak masalah sih sebetulnya. Tapi kalau bisa dikatakan, nih jujur saja nih, kalau misalnya ingin menarik suara dari orang Batak, jujur saja yang bermarga, ya Beri Simorangkir itu nggak terlalu lebih familiar daripada yang namanya Nixon Nababan. Kenapa nggak Andika Perkasa dengan Nixon Nababan gitu loh? Kalau memang harus dipaksakan. Kenapa harus dengan Beri Simorangkir yang kebanyakan karirnya itu di Amerika Serikat, bukan di Tapanuli, bukan di Kabupaten Asahan, bukan di Kabupaten Langkat, bukan di Kabupaten Labuhan Batu. Ya, aku bukannya aku sosok mau ngasih masukan dengan PDIP, bukan. Maksudnya biar tenggelamnya nggak terlalu dalam. Malu kita. Gitu, aku masih lebih optimis kalau Nixon Nababan itu jadi cagup dan juga calon wakilnya yang lain gitu loh. Ya bertarung sama-sama yang punya marga. Gitu, lebih enak gitu ngelihatnya, enak gitu diikuti. Ini Andika Perkasa. Betul memang dia itu tokoh nasional.
Tokoh nasional itu kan tokoh nasional kemarin waktu dia itu seorang panglima TNI. Nah sekarang dia kan kader partai. Dia kan hanya petugas partai. Dia kan hanya orang suruhan partai. Gitu loh. Nasionalnya di mana? Apa karena namanya didengar oleh seluruh Indonesia? Namaku juga didengar seluruh Indonesia. Kenapa aku nggak aku aja kalian calonkan? Gitu dia. Jadi seperti ya nggak tahu aku logikanya di mana ini. Jadi nggak semangat aku mengikutinya, nggak semangat. Kalau kayak gitu golput aja lah aku. Kalau golput aku pasti tentu juga menangnya si Bobi. Iya, kayaknya nggak ada gunanya suaraku ini jadinya. Alah, udahlah kalau kayak gitu nyerah. Kalian cari calon yang seimbang lah. Jujur saja ku bilang, kenapa nggak berani kayak Adian Apitupulu kek? Iya kan yang lain kek, kan begitu. Effendi Simbolon, udah pindah ya. Marwar Sirait kek, udah loncat ya. Itu dia yang aduh. Atau gimana kira-kira Masinton Pasaribu? Deddy Sitorus gimana minat? Jangan keluarmu aja banyak. Coba uji nyali dulu ke Sumatera Utara. Kalau gaya kau selangit. Mengkritik nomor 1, kritikmu nggak berdasar, ya kan? Tapi itulah dia. Ketika kita menjadi seorang komentator, memang penonton mengharapkan muncung kita itu lebih panjang daripada hidung kita. Bayangkan kayak mana muncung lebih panjang dari hidung. Ya itulah dia komentator kan begitu. Taunya komentar aja. Ya maju dong. Dari situ harus mana maju. Adian Apitupulu maju dong. Jangan cuma di dalam kandang aja. Buktikan kalau kalian itu memang kader yang luar biasa. Itu dia. Nampak kali kekurangan kader kalian, kekurangan tokoh kalian di Sumatera Utara. Kalian akui aja lah itu, ya kan? Nggak usah kalian mengelak lagi. Untuk apa mengelak-elak? Yang namanya kami anak muda ini, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Aduh, itulah dia ya. Jadi untuk saat ini maaflah dulu ya. Apa nggak lebih baik aja itu si apa namanya itu Bobi Nasution itu lawan kotak kosong. Kalau kayak gini lebih bagus dari dia lawan kotak kosong. Yalah. Ya ingat ya Andika Perkasa, iya kan? Memang betul ya namanya orang di Sumatera Utara ini tidak ada yang rasis, tidak. Dia tidak akan pandang suku, dia tidak akan pandang agama, dia tidak akan pandang backgroundnya seperti apa, tidak. Tapi sekarang itu ya kan elektabilitas menentukan, gitu, ya kan elektabilitasmu sampai di mana, popularitasmu sampai di mana. Kau memang tokoh nasional, tapi Sumatera Utara belum tentu bos. Bisa kau bertarung di tingkat nasional, kancah nasional, tapi begitu masuk kau ke Sumatera Utara, tak segampang yang kau bayangkan. Kalau kami ini di Sumatera Utara, kami ini pemilih-pemilih yang penuh perhitungan dan pertimbangan. Betul. Kami akan lihat dulu. Kadang-kadang ya jujur saja, begitu di bilik suara, itu hati dan juga pikiran bisa berubah. Betul. Ndak mempan sama kami uang-uang dong, ndak mempan. Karena bagi kami yang penting bagaimana supaya Sumatera Utara ini dipimpin oleh orang yang benar-benar tepat, ya, sehingga pembangunan bisa tepat sasaran. Gitu. Tapi luar biasa nih. Calon yang akan diusung oleh Bobi Nasution itu adalah Pak Surya. Pak Surya itu bisa dikatakan dia salah satu kader senior di Partai Golkar untuk Sumatera Utara. Tahu nggak? Dia itu setia dengan Partai Golkar, tidak pernah pindah-pindah Partai Golkar sejak tahun 1978. Bayangkan. 78, Bobi pun belum lahir. 78 bro. Iya kan? Tapi ini satu kombinasi yang luar biasa ini.
Masih ingat Presiden Joko Widodo dengan Ma'ruf Amin? Tapi perbedaannya kalau Pak Surya ini orang pekerja ini. Dia seorang bupati, seorang anggota dewan, seorang aktivis, juga seorang organisator yang luar biasa. Tapi salut-salutnya aku melihat Pak Surya, lebih salut dan juga respect aku sama Bang Ijek. Wih, luar biasa, luar biasa. Inilah seorang pemimpin, the real leader. Tahu maksud apa yang dimaksudkan? Ya, seorang pemimpin dikatakan berhasil ketika dia bisa menghasilkan atau dia bisa menciptakan atau dia bisa melahirkan pemimpin yang lainnya. Gitu. Di tengah desakan, di tengah rayuan, di tengah gombalan Bang Ijek supaya maju menantang Bobi Nasution, dia bilang no. Tidak, karena apa? Ya, dia itu yang didahulukan adalah kepentingan bersama. Dia dahulukan adalah bagaimana loyalitas dia kepada partai. Itu yang paling mantap. Enggak egois. Dan juga untuk pendukung-pendukungnya Pak Ijek, aku bilang sama kalian, thank you ya. Kalian merelakan Bang Ijek untuk tidak menjadi Gubernur Sumatera Utara, tapi kami berdoa Bang Ijek beberapa tahun ke depan dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Iya kan? Paling nggak wakil presiden. Gitu loh. Semua orang punya hak yang sama. Kita doakan, kenapa enggak ya? Dari Sumatera Utara lahir menjadi presiden dan juga wakil presiden kalau bisa. Iya dong. Nah, bangsa Indonesia sekarang ini adalah pemilih-pemilih cerdas ya. Jadi pemilih nggak cerdasnya itu sudah berkurang. Ya buktinya 16% kan? Udah berkurang ya kan. Jadi pemilih cerdasnya ini sudah bertambah. Udah 58%. Lumayan. Jadi begitu dia ya. Jadi kalau mau ku bilang ya, maju terus untuk Bang Bobi Nasution bersama Surya dan juga Andika Perkasa bersama dengan Beri Simorangkir. Apapun ceritanya, mari kita dukung, mari kita jalani proses ini dengan baik dan kita ucapkan selamat tinggal kepada Edi Rahmayadi. Dengan berat hati kami mengucapkan selamat tinggal Nixon Nabeben. Cemana mau dibilang bukan kami kan? Partai yang milih kan? Partai menentukan kan, bukan kami. Cuman mau dibilang, kalau aku kepengennya Nixon Nababang bertarung dengan Bobi Nasution, itu kepengenku. Tapi cemana mau dibilang, suratan tangan, wak. Mungkin kodamnya masih kurang bagus. Aduh, tapi itulah, aku percaya. Ya, Bang Edi Rahmayadi dengan juga Bang Nixon Nababan sama-sama orang yang punya iman ya, yang punya kepercayaan bahwa kalau memang belum waktunya nggak usah dipaksakan. Indah pada waktunya, walaupun ajal menjemput belum tiba-tiba, berarti tetaplah indah gitu loh. Oke lah dulu ya kalau kayak gitu ya. Salam NKRI harga mati. Oh gitu ya, tentang Opung yang membahas tentang Pilgub di Sumut ya. Wah, kalau benar itu informasinya, kasihan kali Faidi ya. Yang awalnya terlalu percaya diri, tiba-tiba ikut pun tidak bisa. Ya kan? Oke, gimana menurut kalian? Coba komen di bawah. Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat